Oke. Selamat sore semuanya. Kepada seluruh mahasiswa, kita mulai perkuliahan kita untuk sore hari ini. Ya, pada perkuliahan sore ini kita masuk pada mata kuliah manajemen operasi. Manajemen operasi pertemuan pertama. Ya, apa yang kita bahas mengenai manajemen operasi ini? Dalam bab pertama, pertemuan pertama ini kita ingin membahas mengenai pengertian ruang lingkup manajemen operasi. Ya. Pengertian dan ruang lingkup manajemen operasi. Ya, kita akan bahas mengenai ruang lingkup manajemen operasi. Apa yang dimaksud dengan manajemen operasi? Manajemen operasi ini merupakan salah satu fungsi bisnis di samping financial, marketing, maupun personalia. Pada awalnya, manajemen operasi banyak memfokuskan pada operasi perusahaan manufaktur, sehingga dikenal dengan istilah manajemen produksi. Namun, seiring perkembangan sektor usaha, jasa, yang begitu pesat, maka manajemen operasi juga memfokuskan pembahasan pada operasi jasa. Jadi bukan hanya ke operasi manufaktur lagi, tapi sudah masuk pada operasi jasa. Pengertiannya apa? Pengertiannya, sebelum kita membahas tentang manajemen operasi ini, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan manajemen operasi. Manajemen operasi ini adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan penciptaan barang dan jasa. Penciptaan barang dan jasa. Penciptaan barang itu berarti memproduksi suatu barang dan jasa melalui proses transformasi dari input atau masukan menjadi output-nya atau hasilnya. Nah, ini menurut Heiser dan Render. Manajemen operasi yaitu manajemen sistem atau proses yang menciptakan barang atau jasa atau menyediakan jasa. Manajemen operasi ini yaitu manajemen sistem atau proses yang menciptakan barang ataupun jasa. Jadi itu kalau kita ingin memahami tentang pengertian dari manajemen operasi. Nah, mengapa perlu mempelajari manajemen operasi ini? Ya, Anda selalu jurusan bisnis, jurusan manajemen, ya, atau jurusan kewirausahaan yang satu bidang dengan itu. Kenapa Anda perlu mempelajari manajemen operasi ini? Nah,
Yang pertama, manajemen operasi merupakan salah satu fungsi utama dalam organisasi. Jadi diingat bahwa manajemen operasi ini merupakan salah satu fungsi utama dalam operasi secara integral terkait dengan fungsi bisnis lainnya, ya, menjual, membiayai, menghasilkan sehingga dapat menghasilkan perusahaan yang produktif. Manajemen operasi berguna untuk mengetahui bagaimana barang dan jasa diproduksi, di mana akan menentukan segmen masyarakat yang akan menggunakannya. Nah, manajemen operasi juga berguna untuk memahami bagaimana seorang manajer operasi dalam melakukan kinerjanya dalam sebuah operasi atau perusahaan. Nah, jadi ini adalah tugas seorang manajer, ya. Dia harus memahami manajemen operasi ini supaya dia memahami bagaimana seorang manajer operasi dalam melakukan kinerjanya dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Manajemen operasi juga berguna memberikan kesempatan kepada seseorang agar lebih dapat meningkatkan probabilitas perusahaannya, di mana persentase pemasukan terbesar berasal dari manajemen operasi. Nah, kita lihat yang ketiga, pembahasan yang ketiga mengenai fungsi sebuah organisasi yang harus dijalankan demi kelangsungan hidup sebuah organisasi. Ini menurut Eiser dan Rinder dalam bukunya tahun 2015. Yang pertama, pemasaran. Ya. Fungsinya itu dalam organisasi yang harus dijalankan demi kelangsungan hidup daripada organisasi itu. Yang pertama adalah pemasaran atau marketing. Ini yang menghasilkan permintaan penerima pesanan berupa barang dan jasa. Nah, ini hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Karena dalam suatu manufaktur atau dalam suatu jasa memproduksi barang, kalau tidak terdistribusi terhadap konsumen, itu akan sia-sia. Sehingga ini adalah pemasaran atau marketing yang menghasilkan permintaan menerima pesanan berupa barang dan jasa. Sedangkan yang kedua, produksi, operasi, atau operation. Ini menghasilkan produksi, ya, menghasilkan produksi. Berarti di sini mengelola bahan atau mengelola barang atau mengelola jasa yang ingin dijual kepada pengguna jasa atau pengguna barang tersebut. Nah, sedangkan yang ketiga, keuangan atau akuntansi atau finance. Ini mengawasi sehat atau tidaknya sebuah organisasi, misalnya membayar tagihan dan mengumpulkan dana, ya, mengumpulkan dana. Itu adalah tugas daripada bagian manajer keuangan. Jadi dalam fungsi ini harus ada 3 yang berperan, yaitu peran sebagai manajer marketing, ada berperan sebagai manajer produksi atau manajer operasi, dan ada berperan sebagai manajer keuangan atau finance manager. Nah, unsur-unsur utama manajemen operasi. Ada input. Input ini yang digunakan dalam bersifat sederhana atau kompleks, ya. Proses transformasi merupakan kegiatan penambahan nilai yang diperhatikan dalam proses transportasi. Apa saja yang diperhatikan dalam proses transformasi ini? Transformasi, ya, maaf ya, transformasi. Proses transformasi, kita harus melihat efisiensi, kita harus melihat kualitas, kita harus melihat tenggang waktu, harus melihat fleksibilitasnya.
Ini adalah proses transformasi kegiatan penambahan nilai yang diperhatikan dalam proses transformasi. Ya, efisiensi. Efisiensi ini apa aja? Efisiensi waktu, efisiensi transportasi, seluruh efisiensi. Jadi kita karena lebih efisien dalam pengerjaan barang jasa tersebut, sehingga akan semakin meminimumkan biaya yang akan kita gunakan. Ya, tenggang waktunya, fleksibilitas, output berupa barang dan jasa, lingkungan daripada perusahaan kita tersebut, lingkungan daripada usaha itu. Jadi itu harus kita perhatikan. Inilah unsur-unsur utamanya, inputnya, proses transformasi, outputnya, dan lingkungannya. Transformasi, transforming input to output, ya. Ini ada input. Input ini meliputi buruh, ya, buruh atau karyawan yang bekerja, ya, manajemen, ya, yang mengelola perusahaan tersebut itu manajemen, modal, kapitalnya, modal yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Itulah yang disebut input dari transforming, ya. Sedangkan input ini akan ditransformasi atau diproses sehingga ada outputnya, ya. Proses ini meliputi produksi barang dan jasa. Jadi proses ini disebut transformasinya, ya. Karena harus ada inputnya, harus ada prosesnya, sehingga ada outputnya. Tidak mungkin ada output tanpa ada proses dan ada input. Terjadilah namanya value added, ya. Ya. Sehingga ada feedback dari input, proses, ada feedback dan ada value, penambahan value-nya. Oke. Anda juga harus mengetahui perbedaan. Ada perbedaan dan persamaan manufaktur dan servis, ya. Apa yang menjadi perbedaan dan persamaan manufaktur dan servis, ya. Perbedaannya dalam manufaktur itu, perusahaan manufaktur itu, servis ini maksudnya perusahaan jasa, ya. Ini manufaktur ini industri, ya, industri barang. Perbedaannya di situ apa? Ya. Kalau perusahaan manufaktur itu, bentuk fisik itu tahan lama. Ya, bentuk fisik tahan lama, output dapat disimpan, kontak dengan pelanggan kecil, waktu respon lama, fasilitas banyak, intensitasnya modal, kualitas mudah diukur. Sedangkan kalau servis ini bisa dikatakan tidak berwujud dan tidak tahan lama. Output tidak dapat disimpan. Kontak dengan konsumen sangat tinggi, waktu respon singkat, fasilitas kecil, intensif tenaga kerja, kualitas tidak mudah diukur. Ya, ini sumbernya dari Krajewski dan Ritzman tahun 2002. Persamaan daripada perbedaan, tadi ada perbedaan, sekarang ada persamaan dari manufaktur dan servis tadi. Ya, persamaannya apa? Kedua tipe sama-sama menawarkan produk. Ya. Kedua tipe ini sama-sama menawarkan produk. Dua, input manufaktur maupun jasa dapat disimpan.
Sedangkan yang ketiga, memfokuskan pada kepuasan pelanggan. Ya, mari kita lihat gambarnya ya. Gambar atau kesatuan rangkaian barang dan jasa. Barang, mobil, komputer, karpet yang dipasang, makanan cepat saji, restoran, bengkel mobil, perawatan di rumah sakit, agen periklanan, agen periklanan atau manajemen investasi, jasa konsultasi atau pengajaran konseling. Presentasinya 50% 50% nih. Mobil, komputer, karpet, ya. Makanan cepat saji. Jadi maksudnya gini, ini kan barang, ini kan masih 100% barang, mobil, komputer, karpet, makanan. Tapi kalau sudah dipasang itu, pemasangan itu sudah masuk dalam jasa. Ya. Untuk cepat saji itu, makanan itu masuk dalam barang, tapi dalam penyajiannya itu adalah jasa. Ya. Restoran itu adalah restoran atau bengkel mobil. Dalam restoran atau bengkel mobil ini dia menyediakan barang dan ada jasa. Rumah sakit juga seperti itu, ada jasanya, namun dan ada juga barang yang dijual dalam rumah sakit itu. Ada barang, ada jasa. Agen periklanan, manajemen investasi, jasa konsultan, pengajaran, dan konseling. Presentasi produk jasa 50%, presentasi produk barang itu adalah 50%. Ini gambar satuan rangkaian barang dan jasa. Jadi ini satu rangkaian. Nah, presentasi produk yang merupakan Oke, baik, kita lanjutkan. Hal-hal penting dalam manajemen operasi. Apa aja nih hal-hal yang penting dalam manajemen operasi? Hal yang harus diperhatikan dalam manajemen operasi ini adalah function. Ya, ini adalah manajer operasi bertanggung jawab untuk mengelola departemen atau fungsi dalam organisasi yang memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, sistem pada sistem transformasi yang memproduksi barang atau jasa, termasuk di dalamnya adalah membuat rancangan dan analisis operasi. Itu adalah sistemnya. Jadi ini mengacu pada sistem transformasi yang memproduksi barang atau jasa, termasuk di dalamnya adalah membuat rancangan dan analisis operasi. Sedangkan yang ketiga adalah the question. Dia menyatakan pengambilan keputusan sebagai unsur penting dalam manajemen operasi. Ya, jadi pahami ini hal penting dalam manajemen operasi ini. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam manajemen operasi, functionnya itu manajemen operasi bertanggung jawab untuk mengelola departemen atau fungsi dalam organisasi yang memproduksi barang dan jasa. Sistem mengacu pada sistem transformasi yang memproduksi barang atau jasa, termasuk di dalamnya adalah membuat rancangan dan analisis operasi. Di case-nya ini menyatakan pengambilan keputusan sebagai unsur penting dalam manajemen operasi. Kita lihat contoh manajemen operasi perusahaan manufaktur. Ini adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur itu dia ada dalam lingkupnya itu memiliki adalah operasi. Ya, operasi. Ada
keuangan dan akuntansi, ada pemasaran. Ya, dalam perusahaan manufaktur ini, tugas daripada operasinya ini fasilitas apa aja yang diperlukan dalam operasi tersebut. Ya, dalam operasi tersebut, divisi operasi tersebut, divisi lah katakan ini satu divisi operasional. Nah, dia harus memiliki fasilitas. Ya. Konstruksi. Ada konstruksi. Dalam konstruksi ada perawatan, produksi, dan pengendalian persediaan, penjadwalan, pengendalian bahan baku, jaminan kualitas, dan pengendalian mutu, manajemen rantai pasokan manufaktur. Peralatan, fabrikasi, perakitan, desain, pengembangan dan desain produk, spesifikasi, produk terperinci, rekayasa industri, penggunaan mesin, ruang, tenaga kerja yang efisien, analisis proses, pengembangan dan pemasangan peralatan dan perlengkapan produk. Nah, inilah yang ada dalam operasi perusahaan manufaktur. Ada fasilitas, ada desain, ada rekayasa industri, ada analisis prosesnya. Ya. Fasilitas ini adalah adanya konstruksi, perawatan, produksi. Seperti yang saya katakan, perawatan produksi atau pengendalian persediaan, penjadwalan, pengendalian bahan baku, jaminan kualitas, dan pengendalian mutu, manajemen rantai pasokan. Sedangkan manufaktur, pasokan manufaktur ya, itu termasuk peralatan, fabrikasi, perakitan. Nah, itu dalam fasilitas ini. Nah, terus ada desain. Desain ini adalah pengembangan dan desain produk, spesifikasi produk terperinci. Jadi harus ada desain daripada produk tersebut. Rekayasa industri, penggunaan mesin, ruang, tenaga kerja yang efisien. Ya. Analisis proses. Analisis proses, ada pengembangan dan pemasangan peralatan dan perlengkapan produksi. Nah, sedangkan dalam fungsi keuangan dan akuntansinya,